Asosiasi Profesi Rekayasa dan Industri. API merupakan wadah kolaborasi bagi para profesional, praktisi, akademisi, dan pelaku industri di bidang rekayasa dan industri. Sejak diinisiasi pada tahun 2022, APRI berkomitmen untuk mendorong peningkatan kompetensi, inovasi, serta sinergi antara dunia pendidikan dan industri. Buat teman-teman yang pengen nambah skill, relasi, dan upgrade skill, nanti boleh banget gabung jadi anggota APRI. Info selengkapnya bisa dicek langsung di website APRI, aprid.org. Baik teman-teman, pada pagi kali ini saya akan sedikit menyampaikan webinar dengan judul Modifikasi Tipis Rasa Maksimal Motor Bebek Kopling Nyaman untuk Harian. Aduh, error. PPT gua.
Baik teman-teman, apakah PPT-nya sudah terlihat? Mohon maaf tadi sedikit terkendala oleh jaringan. Baik, modif tipis rasa maksimal motor bebek dan kopling nyaman untuk harian. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Firdaus Auditia Ramadhani dengan email sebagai berikut, firdaauditia@gmail.com, dengan nomor pribadi saya sebagai berikut, atau dengan LinkedIn saya seperti yang sudah saya cantumkan. Untuk lisensi dan sertifikasi, saya sudah melakukan sertifikasi K3 dasar, internship di PT KAI, lalu Paptek Indo, Duta Fakultas, guru teknik otomotif, lalu pembuatan modul, teknik dan bisnis sepeda motor, lalu internship di AHM, selanjutnya di Paptek Indo lagi ya teman-teman, secara 2 tahun berturut-turut. Untuk pengalaman kerja saya, sebelumnya saya sedang bekerja di PT Rezeki Mekanik Indonesia sebagai instruktur otomotif, lalu di CV7 Karya, lalu di PT Octopus Eksekutif, lalu di PT KAI, lalu di SMKM 7 Semarang, dan di AHM. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang Dokter Mekanik Academy. Jadi, Dokter Mekanik Academy adalah lembaga pelatihan resmi di Indonesia yang terdaftar sebagai lembaga pelatihan kerja atau LPK di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Vocational Identification Number atau FIN di 240410002. Dan Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP di bawah Kementerian Pendidikan nomor pokok sekolah atau NPSN yaitu K999404. Dokter mekanik berfokus pada pengembangan keterampilan teknik modern berbasis industri khususnya di bidang teknik dan engineering. Dokter Mekanik Academy juga menjalin kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi tingkat nasional dan internasional. Jadi motor bebek atau secara global dikenal sebagai underbone adalah jenis sepeda motor yang dibangun di atas kerangka atau pipa yang biasa disebut sasis dengan posisi mesin di bawah kerangka tersebut. Jadi mesinnya itu di bawah oleh sasis. Desain ini menciptakan ruang khusus di antara kursi atau stang, step enough yang memberikan karakteristik khas dan kemudian akses bagi pengendaranya. Berikut adalah deskripsi mengenai anatomi atau kerangka dari sepeda motor yang bebek atau underbone ini. Berbeda dengan motor sport yang memiliki tangki di depan atau stek yang memiliki dek rata, motor bebek memiliki ciri visual yang unik. Yang pertama yaitu rangkanya itu underbone, rangka utama yang melengkung ke bawah memudahkan pengendara untuk naik dan turun tanpa harus melangkahi tangki yang tinggi. Jadi motor bebek biasanya cenderung cekung di bawah stangnya itu cekung teman-teman. Itu memudahkan pengendaranya untuk dapat kayak untuk maju ke depan atau lebih leluasa dibandingkan dengan motor yang depannya sport yang depannya itu terdapat tangki. Lalu posisi mesin ini tuh berada di bawah kerangka atau sasis tersebut secara horizontal atau mendatar di bawah rangka. Hal ini membantu distribusi bobot antara di bawah rangka ini membantu distribusi bobot yang lebih ringan di bidang gravitasinya itu teman-teman. Baik, untuk sistem transmisinya yang pertama itu semi otomatis, mayoritas motor bebek menggunakan transmisi manual. Biasanya 4 percepatan atau 2 percepatan juga ada. Biasanya 4 percepatan atau untuk motor bebek itu biasanya 4 percepatan, tapi untuk motor sport itu biasanya sampai 6 percepatan atau 6 gigi. Tetapi tanpa tuas teman-teman. Yang dimaksud tuas di sini tuh tuas kopling, berbeda dengan ini ya motor bebek tapi yang sport.
Perpindahan gigi dilakukan melalui pedal kaki yang sebelah kiri. Yang selanjutnya, efisien bahan bakar. Jadi motor bebek ini irit teman-teman. Kan banyak diinisiasi di sosial media bertebarannya teman-teman. Jadi motor Revo diisi Revo kan termasuk motor bebek ya teman-teman, karena seperti cirinya tadi kerangkanya seperti sasisnya dan mesinnya yang berada di bawah gitu. Jadi motor Revo diisi 1 liter udah bisa sampai Arab. Saking iritnya ya teman-teman. Itu cuma pepatah tapi ya. Yang selanjutnya penggerak sebagai rantai seperti pada motor matic dan sport. Tapi kalau matic itu menggunakan V-belt yang itu menggunakan karet, sedangkan untuk motor bebek ini dia menggunakan rantai. Sama seperti motor sport. Eh, jadi rantai ini terekspos atau tertutup cover dibanding dengan motor V-belt pada matic. Setting mesin dan transmisi. Yang pertama tuh suaranya halus. Ini bagaimana caranya motor bebek itu yang sudah mengalami umur cukup tinggi, cukup lama, cukup tua, biasanya mengalami suara ya teman-teman. Suara itu kayak entah getaran dari mesin atau getaran dari knalpot atau bahkan knalpotnya sudah mulai berasap. Yang pertama kita akan membahas di sektor untuk setting mesin. Bagaimana agar setting mesin tersebut suaranya itu lebih halus walaupun umurnya sudah lama juga. Yang pertama yaitu setel ulang celah klep. Jadi klep atau katup pada motor bebek ini kita setel ulang teman-teman. Ini hukumnya wajib. Mintalah mekanik minta celah katup klep tergantung tipe klep, presisi menghilangkan suara kretek-kretek dan getaran mesin di kaki. Jadi biasanya untuk beberapa bengkel yang tidak bisa minta klep atau celah klepnya itu salah, biasanya celah klep tuh 0,25 sampai 0,5 mm. Itu kita menggunakan filler gig. Jadi biasanya kalau kita setting klepnya salah atau tidak presisi, biasanya klep itu akan bunyi kricik-kricik teman-teman saat mesin tersebut sedang dinyalakan. Yang kedua yaitu ganti oli. Ganti oli ke full sintetis. Jika biasanya menggunakan oli mineral, coba ganti oli yang full sintetis. Molekulnya lebih kecil dan lebih licin, efektif meredam suara gesekan logam di dalam mesin. Jadi oli sintetis ini juga berpengaruh untuk meredam bunyi getaran pada saat mesin tersebut sedang hidup atau sedang berfungsi teman-teman. Sebagai yang pertama sebagai pelumas, untuk melumasi mesin saat bekerja, juga sebagai peredam getaran. Yang ketiga, cek transistor rantai keteng. Jadi di motor bebek itu untuk menghubungkannya bukan di rantai yang belakang ya teman-teman yang terhubung langsung ke dalam roda, tapi di dalam mesin itu terdapat rantai, itu namanya rantai keteng. Kita juga harus mengecek apakah rantai keteng tersebut mengalami kekendoran atau bahkan terlalu kencang teman-teman. Itu juga kita memiliki standar khusus untuk setel rantai keteng. Jika bunyi tek-tek-tek pada mesin, meskipun klep sudah benar, jadi kalau klepnya sudah benar, setelannya, namun tetap berbunyi kretek-kretek, biasanya itu rantai ketengnya yang terlalu longgar. Kita bisa mengsetel ulang atau cek otomatis transistornya. Kalau sudah lemah, rantai keteng kotor, bikin getaran makin kasar. Yang selanjutnya, setting transmisi. Motor bebek seringkali terasa kasar saat perpindahan gigi atau menggelatak. Jadi kayak untuk motor bebek yang baru keluar dari dealer, biasanya kan dia perpindahan giginya itu secara halus teman-teman. Namun untuk motor bebek yang sudah mengalami umur cukup lama, biasanya pergantian giginya itu tersendat. Tersendat itu bisa karena perpindahan giginya yang di dalam mesin itu lama atau ada faktor lain. Yang pertama, bagaimana cara kita menangani
itu, yang pertama itu setel baut kopling otomatis di bak mesin kanan. Ada baut penyetel kopling, jadi kita bisa menyetel baut itu. Bagaimana caranya? Caranya dijelaskan dengan mengendurkan mur pengunci, putar baut ke kiri sampai terasa ada tekanan, lalu putar balik ke kanan sedikit sampai 1,5 putaran atau sampai 1 putaran. Ini akan membuat perpindahan gigi selembut, ya nggak selembut motor baru juga teman-teman, tapi relatif lebih halus daripada yang tadi gitu. Yang selanjutnya style jarak bebas santai. Jadi rantai juga tidak rantai yang ke ban itu itu juga tidak boleh terlalu kencang dan terlalu kendor teman-teman. Biasanya kita memakainya Mister Baja itu di rentan 20 cm. Maksudnya jarak bebasnya teman-teman. Jadi mengatur ulang rantai itu bisa ya, jadi rantainya itu kan tidak terlalu kencang dan tidak terlalu kendor, jadi dia lebih presisi dan putarannya itu juga tidak menimbulkan suara. Yang selanjutnya ganti karet tromol atau clutch drive. Ini sering dilupakan jika saat gas dibuka dan ditutup terasa ada hentakan atau kayak set, kayak kita lagi ngegas terus kita kosongin gasnya, biasanya ada sentakan kayak drek gitu. Berarti ada karet tromol itu sudah getas teman-teman. Ganti dengan yang baru agar akselerasi terasa lebih lembut. Itu cara untuk men-setting mesin teman-teman dan transmisi. Yang selanjutnya, setting mesin dan transmisi agar suara halus. Yang selanjutnya ini setting bodi dan kaki-kaki. Motor terasa kasar seringkali karena bodi yang bergetar. Jadi bodinya, yang dimaksud bodi itu bodi motor yang dari ini teman-teman, dari plastik itu. Biasanya kalau sudah mengalami umur yang cukup lumayan lama dan sering digunakan untuk harian, biasanya di harian juga kita tidak selalu berjalan di jalan yang rata. Berarti kan kita berjalan di jalan yang ada lubang gitu, bisa menyebabkan mur pada bodi-bodi itu terlepas. Jadi bisa menyebab getaran juga teman-teman di bodi itu. Yang pertama yaitu apabila motor terasa kasar seringkali karena bodinya bergetar atau vibration. Ganjal ring karet pada baut bodi atau o-ring. Bodi plastik bebek seringkali bergetar di putaran mesin tertentu. Tambahan ring karet atau double tape bisa pada sambungan bodi agar tidak berisik atau tidak bergetar. Jadi pada baut itu kita tambahin sedikit o-ring, gasket. Itu agar meredam getaran, teman-teman. Salah satunya itu untuk ngakalinnya, teman-teman, daripada teman-teman ganti bodi baru, itu relatif lebih mahal. Yang selanjutnya oli shock depan. Jadi shock breaker itu ada olinya teman-teman, bukan hanya oli mesin saja, tapi shock juga terdapat olinya. Biasanya oli shock depan dan tekanan ban juga kita harus lihat. Jadi viskositas dari minyak oli shock itu biasanya kita menggunakan Turalek yang viskositasnya itu ada di rentang 20%-an. Untuk tekanan ban kita biasanya menggunakan standar ya teman-teman, 29 sampai 33 PSI. Untuk satuan ban atau itu menggunakan PSI. Itu depan biasanya ya di range segituan, tapi untuk belakang biasanya kita tambahin sedikit jadi di rentang 33 pasnya segitu. Lalu pelumas di as belakang diberi grease teman-teman. Untuk apa? Pada roda. Jadi di roda itu kan ada kayak ada kayak namanya tuh besi kayak selongsong yang buat masuk ke roda. Itu diberikan grease atau gemuk. Itu agar lebih lebih licin dan tidak terjadi getaran yang besi kebentur besi gitu.
Yang selanjutnya, bagaimana cara pemeliharaan dan pengaturan kopling supaya tidak cepat pegal saat berkendara. Masalah utamanya mengapa kaki kiri dan kaki sering pegal saat macet, teman-teman. Mitosnya banyak yang menangkap kopling keras adalah hal yang normal pada motor yang sudah lama. Lalu tujuannya mengatur sistem transmisi agar tetap responsif namun seringan kapas. Maksudnya seringan kapas. Penyebabnya yang pertama, gaya gesek kabel. Kabel kopling kering, berkarat, atau jalurnya terlalu banyak lekukan untuk motor kopling manual. Jadi penyebab untuk kayak kopling itu terasa berat, itu bisa jadi karena banyak lekukan atau kekurangan pelumas. Jadi bisa menyebabkan kopling tersebut keras, itu hanya untuk keras. Penggunaan pair coupling racing yang tidak sesuai dengan kebutuhan harian. Jadi untuk pair coupling itu biasanya ada yang dimodifikasi pairnya itu kekerasannya itu berbeda. Lah itu bisa menyebabkan terlalu keras juga, teman-teman. Selanjutnya, setelan jarak bebas atau free play yang salah. Jarak tarik terlalu jauh memaksa otot tangan bekerja secara ekstra. Mekanisme otomatis untuk motor bebek. Setelan baut kopling pada dak mesin terlalu dalam sehingga kaki menginjaknya itu terlalu keras. Beda dengan motor sport, jadi untuk remnya kopling manualnya itu kan kalau motor sport di tangan, kalau motor bebek biasanya di kaki lah. Yang sebelah itu untuk transmisi, ganti transmisi, yang sebelah itu rem dan juga mekanisme otomatis dari kopling tersebut. Jadi kita kayak diinjaknya terlalu dalam juga sampai bahkan ada yang bisa sampai nyentuh ke aspal, itu sangat bahaya teman-teman. Yang selanjutnya langkah penanganannya. Untuk motor bebek atau kopling otomatis atau kaki, setting baut kopling pada dak mesin sebelah kanan, kemunduran mur pengunci, putar baut penyetel perlawanan jarum jam sampai terasa ada hambatan kayak nyentak lebih keras daripada yang tadi. Yang selanjutnya putar balik searah jarum jam sebanyak 1-8 kali atau 1,5 putaran. Hasilnya perpindahan gigi menjadi sangat empuk dan minim hentakan. Yang kedua, pelumas pedal gigi. Bersihkan as pedal gigi yang diberi gemuk atau grease. Seringkali kaki pegal karena pedalnya sendiri yang macet atau berkarat karena kurang pelumas, teman-teman. Yang selanjutnya, untuk motor kopling manual atau tangan, pastikan ada jarak bebas atau foreplay tinggi 10-20 di ujung tuas. Jangan setel kopling terlalu tinggi. Langsung jalan saat tuas dilepas sedikit. Jalur kabel yang benar, jadi jalur kabel juga berpengaruh. Kalau ada banyak lekukan, berarti banyak hambatan. Yang ketiga, metode pelumasan. Gunakan oli, encer, atau cairan pembersih karat pada kabel mulai serat. Serat tuh berarti yang lumayan keras ya teman-teman. Masukkan cairan dari lubang atas hingga menetes ke bawah. Jadi dia terlumuri semua teman-teman jadi kabelnya itu. Selanjutnya solusinya yang pertama di sektor transmisi, mitos kopling. Transmisi semi otomatis bebek adalah sistem yang sangat sensitif terhadap perubahan beban mekanis. Kesalahan pertama yang rentan terjadi, penggunaan pair coupling terlalu keras atau high transition. Motor lebih responsif, namun pada motor bebek, pair yang terlalu keras memberikan beban berlebih pada shift fork dan mekanis penggerak kopling di kaki.
Yang kedua, dampaknya pedal transmisi menjadi sangat keras saat diinjak, mempercepat keausan pada plat gesek dan dalam jangka panjang bisa mematahkan tangkai penekan kopling. Jadi udah tahu seret, tapi nggak dibenerin, dipaksa-paksa terus, jadi tuas di kaki itu bisa sampai juga loss gitu teman-teman. Kesalahan yang kedua, menghilangkan sistem kopling ganda bebek jadi kopling tangan. Jadi biasanya kita modifikasi motor bebek biasa yang bukan sport, koplingnya diganti nih mekanismenya di tangan. Jadi dia penghantarnya tuh menggunakan kabel. Analisis mengunci kopling sentrifugal di atas agar menjadi kopling manual penuh. Seringkali digunakan tanpa penyeimbangan bobot kruk as atau crankshaft belakang. Dampaknya itu getaran, resiko melintir juga kabelnya, juga hentakannya yang lumayan kasar ya teman-teman. Untuk sektor final drive, rantai dan rasio gear, penyaluran tenaga motor bebek sangat tergantung pada efisiensi rantai. Kesalahan yang ketiga, ini untuk sektor rantai atau pemindah tenaganya ya teman-teman, menggunakan rantai tipis ukuran 415 untuk harian. Tidak dirancang untuk menahan beban kejut sintetis dinamis untuk penggunaan harian. Jadi dampaknya rantai cepat mulur, resiko putus yang tinggi, dan sangat berbahaya jika digunakan untuk berboncengan atau melewati jalan yang rusak dan tanjak. Kesalahan yang 4 itu final gear ratio. Jadi rasio gearnya ya teman-teman, analisis teknisnya itu mengganti ukuran gear depan dan belakang terlalu jauh dari standar tanpa menghitung power band mesinnya. Jadi kita hanya asal modif tanpa memikirkan bagaimana mesin itu bisa sanggup atau tidak untuk menghantarkan final rasio tersebut atau menghitung rasio tersebut, karena gear itu menggunakan rasio putarannya teman-teman. Dampaknya gear terlalu kecil membuat mesin ngeden terlalu keras bekerja ibaratnya untuk di beban yang lumayan berat. Namun untuk gear yang terlalu besar membuat RPM itu naik tapi tenaganya itu rata standar gitu teman-teman. Walaupun RPM-nya itu naik tapi motor tidak kencang gitu. Yang berujung pada pemborosan bahan bakar dan keausan internal pada mesin. Untuk sektor ketiga, sektor kelistrikan dan intek, open filter dan aksesoris yang berlebih. Aksesoris berlebih ini bisa yang diartiin tuh kayak penambahan part-part yang tidak seharusnya. Seperti kayak lampu dimodif, itu aksesoris termasuk teman-teman. Kesalahan kelima, melepas box filter udara, open air filter. Agar apa teman-teman? Analisisnya itu yang pertama, banyak yang melepas box filter agar suara lebih garang atau lebih keras teman-teman. Pada motor bebek yang dipakai harian, posisi karburator atau throttle body cenderung lebih rendah dan terbuka. Dampaknya, debu dan air mudah masuk ke ruang bakar, menyebabkan dinding silinder baret dan skep karburator cepat aus dan nyangkut. Kesalahan keenam, modifikasi lampu tanpa upgrade kiprok. Analisis tekniknya, memasang lampu tambahan yang mengambil jalur langsung dari pengisian atau pengisian itu kan dari aki teman-teman, tanpa memperhitungkan kapasitas tersebut, apakah aki tersebut itu masih sanggup atau tidak. Dampaknya apa teman-teman? Dampaknya kiprok atau regulator akan jebol dan aki sering tekor. Itu salah satunya ya teman-teman untuk upgrade di sektor lampu atau aksesoris yang berlebih. Untuk sektor geometri atau lowrider dan ban cacing. Jadi untuk anak-anak yang baru mengalami melakukan modifikasi, biasanya kita yang paling gampang itu melakukan modifikasi di sektor sektor ban. Bannya diganti dari ban yang standar menggunakan
pelek yang biasa dari pabrik. Ini gunakan pelek bahan cacing dan ring biasanya pelek ring 17. Itu kan lebih kecil ya teman-teman. Analisis teknisnya menurunkan T-shock depan hingga main atau travel suspensinya terasa sedikit demi tampilan. Jadi diturunin kan jadi dia lebih kecil, jadi otomatis itu dia akan lebih turun. Dampaknya apa teman-teman? Mengubah rate atau tren sudut kemudi. Jadi lebih stangnya lebih turun. Motor menjadi lebih tidak stabil di kecepatan tinggi. Sulit berbelok dan putarannya keras pada lubang dapat memecah komstir atau bahkan merusak shock. Jadi kan dia bannya lebih tipis dan peleknya juga lebih tipis teman-teman. Jika menghantam suatu yang keras bisa jadi juga peleknya itu penyok lah. Untuk paling parahnya itu bisa sampai shocknya itu juga kena teman-teman. Kesalahan ke-8, penggunaan velg aluminium kualitas yang rendah. Analisis teknisnya memilih velg yang murah karena ringan dan warna-warnanya itu lebih menarik, namun tidak sesuai set SNI. Dampaknya velg mudah penyok saat menghantam lubang kecil yang tadi saya jelaskan, yang sangat fatal untuk keselamatan pengendara. Bisa jadi pas menghantam lubang kecil terus velgnya penyok, bisa juga menyebabkan kecelakaan atau jatuh. Baik teman-teman, untuk webinar pada pagi kali ini mungkin sudah selesai. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom chat publik. Baik teman-teman, sambil ditunggu pertanyaannya, eh, sedikit informasi tambahan teman-teman. APRI secara rutin menyelenggarakan webinar, diskusi keilmuan, serta program peningkatan kompetensi sertifikasi yang dapat diikuti oleh para anggotanya. Dengan bergabung bersama anggota APRI, teman-teman bisa mendapatkan banyak benefit, mulai dari akses webinar, bahkan menjadi narasumber dengan diskusi yang relevan dengan kebutuhan industri, memperluas jejaring profesional lintas bidang, hingga kesempatan mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Kalau teman-teman berniat gabung menjadi anggota APRI, informasi keanggotaannya bisa langsung dicek di website apriid.org. Nanti kalau teman-teman masih bingung, tim APRI juga siap membantu proses pendaftarannya.
Baik, terima kasih untuk beberapa pertanyaannya dari Mas Rizky. Kenapa kok sebutannya motor bebek ya, Mbak? Apakah ada sejarahnya? Jadi motor bebek itu karena orang Indonesia sendiri sendiri ya Mas Rizky, karena orang Indonesia sering memirip-miripkan motor tersebut dengan seperti bentuknya tuh hampir sama dengan bebek ya Mas. Jadi kayak stangnya itu lebih tinggi gitu daripada terus kayak bentuknya cekungannya juga dari sasisnya itu Mas. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya Mas Ramadan. Apakah benar bisa sampai Arab, Mbak? Ketika dimodif dalam keadaan full tank, mengingat jaraknya 7.800 kilometer. Saya rasa ini sangat mustahil. Mas, sebenarnya, sama seperti mobil dan motor lainnya. Untuk, perbandingannya itu 1 banding, untuk motor bebek samain Mas, karena, apa ya, saking iritnya teman Mas itu, karena saking irisnya dan jadi diistilahinya seperti itu Mas. Banyak meme di ini ya Mas, di Twitter atau di Instagram, bahkan Mas kalau main Facebook juga ada meme-nya di situ ya Mas. Jadi itu hanya untuk perumpamaan Mas, saking iritnya. Jadi itu hanya dimiripin saja ya Mas Ramadan ini. Lalu selanjutnya Mas Rizky lagi nih. Lalu kalau motor saya mau saya irit bisa nggak pakai bensin oplosan yang sekiranya bikin bensin lebih murah kebutuhannya untuk bore up itu termasuk ke modif bukannya Mas? Ya, iya. Tapi lebih mirip angsa ya Mbak. Ah kalau gitu. Maksudnya rumah. Oke, Mas. Oke, Mas. Yang pertanyaan pertama. Lalu kalau saya mau motor saya irit, bisa nggak pakai bensin oplosan aja? Sekiranya bikin bensin lebih murah kebutuhannya. Mas, sebaiknya jangan menggunakan bensin oplosan ya Mas, karena bensin yang murni saja itu di filter bahan bakarnya itu biasanya masih ada sisa-sisa dari apa ya, dari bensin tersebut. Jadi apalagi menggunakan bensin oplosan, nah itu nggak tahu campurannya apa, di antara Masnya motornya masih bisa jalan atau Mas sering membersihkan filter bahan bakar karena menggunakan ini bensin oplosan. Selanjutnya untuk bore up itu termasuk kemudi bukan ya? Ya bore up itu salah satu untuk ini ya Mas, salah satu modif juga. Lebih mirip ke angsa ah Mbak, kalau gitu. Kan angsa itu bukan hewan endemik Indonesia ya Mas. Jadi kayak bebek itu kayak lebih merakyat. Eh Maksudnya rumah Reza Arab Mbak, bukan ke Arab. Bisa jadi Mas, kalau Masnya deket bisa jadi 1 liter bisa cukup ke rumahnya Reza Arab ya Mas. Baik teman-teman, untuk webinar kali ini apakah ada pertanyaan lagi? Jika pertanyaan sudah tidak ada, saya akan mengirim link course ya teman-teman. Teman-teman bisa mengerjakan course yang sudah saya bagikan. Oh ya, silakan Mas Rizky. Oh, kepencet. Baik Mas, terima kasih Mas. Mungkin untuk webinar pada kali ini saya cukupkan. Kembali lagi untuk webinar minggu depan ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi.